Jadi orang Amerika ini kalau dikasih Quran misalnya, dilihat indeks A, B, C, lihat J, Jesus. Dia ingin tahu apa yang dikatakan Al-Quran tentang Nabi Isa. Setelah mereka baca kaget. Karena nama Nabi Isa disebut dalam Quran lebih banyak daripada nama Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja 5 kali. Sekali Ahmad. Nabi Isa berapa kali? Ada yang tahu? 25 kali. Sama dengan nama Nabi Adam. Inna mathala Isa kamathali Adam. Kemudian the best woman siapa? Menurut Al-Quran. Maryam, Mary. Right? Kisah Nabi Isa sebelum dia lahir, sampai dia diangkat ke langit, itu kumpul dalam Al-Quran. Kisah Nabi Muhammad tidak ada. Kesimpulannya, kan mereka selalu mengatakan Quran itu karangan Muhammad. Kalau Muhammad yang ngarang Al-Quran, pasti Nabi Muhammad lebih banyak. Sirahnya ada dalam Quran, tapi nggak ada. Jadi mereka menyimpulkan, ini bukan karangan Muhammad, pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Right. Kemudian karena orang Amerika ini senang sains, jadi mereka banyak menemukan penemuan-penemuan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini ada berkisah tentang masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Yang Muhammad yang tinggal di kota Makkah, negeri yang primitif, uncivilized, tidak mungkin mengetahui tentang Big Bang teori misalnya, tentang DNA dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran bicara masalah itu. Right? Waktu saya belajar di Mesir, itu tahun 79, Fir'aun itu sakit. Ibu tahu Fir'aun ya? Kenal Bu? Jadi kalau kita ke museum di Kairo, itu ada 11 Fir'aun. Disebut Ramses. Kesarare gitu. Right? Nah, pada tahun 79 itu, perlu dikasih obat. Kalau enggak, matanya akan turun atau telinganya akan turun. Orang Mesir nggak punya obatnya. Maka minta bantuan dari Perancis. Dikirimlah tim dari Perancis dipimpin oleh Maurice Bucaille. Sebelum dikasih obat, maka mesti diambil sampel dulu. Ya, seperti dokter kan, dicek dulu air kencing, darah dan sebagainya. Pada Ramses yang kedua, Fir'aun yang kedua, mereka menemukan banyak zat garam. Sedangkan Fir'aun yang lain nggak ada. Kaget dia, kenapa ini? Kata guide-nya orang Mesir, oh inilah Fir'aun yang mati tenggelam di laut. Tenggelam di laut, makanya banyak unsur garam. Wait a minute, katanya, sebentar. Menurut Taurat, Injil, dan semua buku tentang sejarah Fir'aun, Fir'aun drowning. Fir'aun tenggelam di laut sudah. Tidak ada satupun buku yang mengisahkan bahwa Fir'aun tenggelam itu badannya diselamatkan, nggak ada. Kata orang Mesir, ada lagi buku yang lain. Apa itu? Quran. What is Quran? Itu bukunya orang Muslim. Akhirnya dia pelajari Quran. Ditemukan dalam surat Yunus ayat 90. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. This day, hari ini aku selamatkan badanmu hai Fir'aun, kata Allah. Karena orang-orang Mesir ketika itu menganggap Fir'aun Tuhan. Tuhan mah mual maut cina. Dia angkat ke langit. Kata Allah, hey, this is your God. Mati juga. Right? Kata Maurice Bucaille, wait a minute. Antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad kurang lebih 3.000 tahun. How did Muhammad know? Dari mana Muhammad tahu bahwa badan ini Fir'aun? Kalau Muhammad baca dari Taurat, Injil, semua mengatakan Fir'aun tenggelam. Akhirnya dia mempelajari Al-Quran selama 5 tahun. Maurice Bucaille. Setelah itu dia baca, ingin menemukan satu ayat dalam Quran yang bertentangan dengan sains. Ya ketemu. Akhirnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kemudian nulis buku
Bukunya Quran, Bible, and the Science. Dan bukunya sudah diterjemahkan dalam 40 bahasa. Right. Ada lagi, ada sebuah ayat di Quran, surat Rum. Right. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ayat ini menceritakan tentang peperangan antara Persia dan Romawi. Right? Dalam ayat itu dikatakan ghulibatir Rum. Rum dikalahkan oleh Persia. Tapi setelah dikalahkan dalam beberapa tahun Romawi akan menang. Fi adnal ardi, disebutkan di mana terjadi peperangan itu. Ketika Persia menang melawan Romawi, orang Quraisy gembira. Karena Persia ini simbol paganisme, simbol musyrik, simbol orang-orang menyembah benda-benda hidup, batu, api. Sedangkan Romawi itu masih ada hubungan dinus samawi. Percaya kepada agama yang datang dari langit, meskipun sudah salah. Berarti mereka lebih menganggap kita ini yang benar, Muhammad yang salah. Maka turun ayat ini. Dan ayat ini berbahaya. Yang pertama, Nabi nggak tahu terjadi perang itu. Yang kedua, Nabi membuat statement dangerous, paling bahaya. Right? Bahwa nanti akan terjadi perang lagi, fi bid'i sinin. Bid'i artinya antara 3 sampai 9. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau nggak terjadi perang itu dalam waktu seperti itu? Habis Quran. Yang kedua, terjadi perang, tapi Persia yang menang. Subhanallah. Tapi karena Allah yang ngomong, dalam waktu kurang 9 tahun, pas lagi habis perang Badar lagi. Terjadi peperangan, persis seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Bukan itu saja. Fi adnal ardi. Peperangan ini terjadi di bumi yang paling bawah. Adna. Dr. Jensen ketika ditanya oleh Abdul Aziz Zendani, di dunia ini bumi yang paling bawah di mana katanya? Akhirnya diambil globe. Red Atlas. Ada yang tahu di mana? Jerusalem. Ya, di Jerusalem. Subhanallah. Bagaimana Muhammad bisa menentukan akan terjadi perang, kemudian Romawi akan menang, tempatnya di mana kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Right? Ada lagi seorang ateis berkata kepada Dr. Dhohir. He said, "Hey, there is no God," katanya. Gak ada Tuhan. Dibilang, "Mabruk, congratulations, selamat," katanya. Loh, kenapa selamat? Paling tidak kamu sudah mengucapkan setengah syahadah. La ilah kan? There is no God apa? La ilah. Kalau kamu percaya, bagaimana alam ini terjadi? Itu gampang. Ada teori namanya Big Bang Theory. Right? Tahu kan Big Bang Theory? Bahwa langit dan bumi asalnya satu, kemudian setelah miliaran tahun terjadi ledakan. Right? Menjadi bintang, menjadi planet, menjadi sebagainya. Dibilang, who discover this? Siapa yang menemukan teori ini? Dibilang Hubble Jensen. Tahun berapa? 1929. 1929. Kalau saya katakan sekarang, bahwa ada orang yang menemukan teori ini 14 abad yang lalu. Impossible katanya. Karena teori ini ya disahkan tahun 1970. Akhirnya Dr. Dhohir membuka surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang kafir tahu bahwa langit dan bumi asalnya satu, kemudian kami ledakan.
Dia bilang, that in your book, itu ada dalam bukumu kali ya. Asyhadarallah wa asyhadu anna Rasulullah.